Yuk, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi. Bersama gue nih guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah, kali ini gue kedatangan seorang temen nih. Dia temen baru juga sih, kita belum pernah ketemu di dunia nyata. Kalau di dunia maya sih sempet beberapa kali chattingan. Nah, ini dia adalah seorang fotografer yang tampilannya tuh kayak opa-opa Korea nih guys. Dia tuh rupanya jauh juga di Tangerang, dan dia tadi bela-belain naik kereta jauh-jauh ke Depok. Kita panggil Bun. Oke, halo. Namanya Halo, singkat banget, Bun. Halo, Baik, Bro. Halo, baik, Bang. Namanya unik juga, Bro. Iya, Bun. itu nama kecil gue, Bang. Oh, nama kecil, nama Ya, panggilan. Iya, nama panggilan. Nama aslinya? Hendra. Oh, Hendra. jauh. Sangat nyambung ya, Bung Hendra. Oh, nggak Iya. nyambung ya? Iya. Apaan artinya, Bun? Gue nggak paham sih, karena kan gue kan keturunan Tionghoa nih. Jadi Bun itu dari orang tua sih yang ngasih sih. Karena dia kalau nama Cinanya tuh Tio Bun Chen. Jadi gue ngambil Tio tengahnya Bun doang. Chen. Panggilnya Bun. Oke, dari nama Chinese-nya berarti itu Bun ya. Benar. Oke. Kayak gitu. Tapi di KTP Hendra. KTP Hendra. Oke, dipanggil Bun aja Bun kan aja. ya. Karena gue dari kecil dipanggilnya Bun terus gitu. Oke. Dibanding Hendra, orang Hendra nggak ada yang tahu. Hendra, siapa Hendra? Gue juga siapa? Kalau IG-nya apa, Bun? Kalau IG gue namanya My Name is Bun. Oh iya, gampang jelas kan? banget. My name is Bun. Sama yang ada Sukamoto-Sukamotonya itu apa? Oh, itu hashtag gue, Bang. Oh, hashtag lo. Hashtagnya Bun Sukamoto. Bun Sukamoto. Ya. Itu simpel aja bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Sukamoto. aja, Bun Sama ada tuh gue ngeliat hashtag tuh lumayan unik tuh. My name is apa? Blur. Itu kenapa? My name is Blur. Jadi gua suka gambar yang rada blur-blur gitu. Oh, oke. Artsy-artsy gitu deh ya. Ya, gitulah kurang lebih. Padahal mata silinder doang kan. Oh, mata silinder doang. Jadi kan karena yang satu My Name is Bun. Kalau gua plesetin My Name is Blur kayaknya mirip-mirip Oh nih. iya, Ya, benar. doang Oh sih. iya, benar. Lucu juga. Oh, nih. iya. My name is Blur gitu. Iya, ya. My name is Blur. Oke, jadi kalau lo profesi apa ya sekarang nih? Kalau gue Disebutnya. sekarang full timer fotografer, tapi Oke. freelance juga kayak Oke. gitu. Jadi emang kerjaan full moto. Foto-moto. Oke. Nggak ini lo video. Belum, Bang, kayaknya. Belum. Belum. Jadi Soalnya full nggak berani. moto. Nggak berani. Pakai handphone aja, Bang. Padahal kan framing lo keren-keren banget tuh kalau. Aduh, thank you. Gue tadi kepo-kepoin tuh ada yang unik-unik ya, berani-berani lah lo, nggak sekedar center aja, tapi kadang ada yang di pojok banget terus terframing sama apa gitu-gitu. Thank you, Bang. Thank you. thank you, Bang. Kalau ini boleh ceritain nih, Bun. Ini kan kita podcast Nubi Sabi tuh benang merahnya adalah kisah tentang perjalanan dari yang Bun yang seorang nubi Iya. sampai sekarang Bun yang Nubi jago juga. banget. Masih nubi, Bang. Sampai berani punya hashtag My Name is Blur. Berarti kan gila, ini gue punya karakter foto yang seblur. Seblur itu karena Seblur silinder. itu karena silinder. Nah, itu perjalanannya bisa diceritain nggak, Bun? Lu mulai moto tuh umur berapa? Ketemu kamera tuh kapan? Kalau awal gua suka kameranya dulu, itu kalau nggak salah waktu gua SMP ya, Bang. Gitu, gua kayaknya lihat kan waktu itu lihat orang pegang kamera tuh kayaknya keren banget. Keren, di ya. tank gitu. Ya. Wah, gua dalam hati gini, kayaknya ntar kalau gua udah gede nih, gua kayaknya pengen punya kamera nih, biar kelihatan keren. Sebenarnya dari situ. Sekedar pengen kelihatan keren ya. Sekedar itu. Terus SMP itu. SMP, Bang. Wih, SMP udah merhatiin orang lo ya? Iya. Oke, terus Jelalatan matanya, Bang. Habis itu gua lanjut udah sekolah kelar, terus gua langsung kerja, gua nggak kuliah. Gua kerja, habis itu gua nabung. 2011 gua baru beli kamera pertama kali. Boleh sebut merek gak? Boleh. Gua pakai Nikon D3100. Oh, pas kerja itu tuh. Gitu. 3100. 3100. Itu tahun berapa ya? 2011. 2011 lo lumayan lama Gua juga. beli November, gua masih inget nih. November. Baru itu. Baru. Oke. Gitu. Terus gua beli dari situ gua belajar. Nah, gua belajar terus sampai akhirnya 2013 gua memberanikan diri untuk kalau misalkan ada yang panggil, gua kasih harga gitu. Maksudnya walaupun dengan hasil yang masih berantakan Itu ya. masih kerja kantoran? Masih, Bang. Oke. Jadi gua kerja kantoran kayak Senin ke Sabtu, minggunya gua ngambil job. Senin sampai Sabtu tuh. Kayak gitu. Emang kerjaannya apa? Dulu gua sales, Bang. Oh, lu sales apa nih? Jadi waktu gua Rumah apa mobil? kalau di 2011 itu gua sales pemasok
kayak pipa besi ke Oke. mall-mall gitu. Hmm. Terus 2013 sampai 2017 gue sales di Honda, mobil Honda. Oh, lo sempet sales Nah, mobil. sama tuh gue masih moto juga, sampingan Oke. moto kayak gitu. Terus akhirnya gue 2016 ketemu sama satu brand namanya Ohana. Oke. Nah dari situ gue udah ketemu Ohana. Di 2017 gue mutusin buat full timer jadi in-house-nya dia. Oh, tuh berhenti dong lo tuh ya, jadi Berhenti. salesnya tuh ya? Nah, salesnya berhenti. Gue 2017 sampai kemarin 2021 gue 4 tahun di Ohana. Oke. Jadi full timer fotografernya mereka. Oke, oke. Gitu. Sebelum kita ngobrol ini sana tuh gue, yang waktu sales tuh Bun, lu sambil foto-fotoin ini nggak SPG-SPG-nya gitu kan? Oh kalau itu enggak bang. Oh nggak? Nggak berani bang, gue masih cukup. Soalnya kan justru bukannya kesempatan itu. Kan lo sebagai salesnya jualan mobil kan pasti deket juga sama sales yang lain. Kalau waktu itu gini, kalau kita jadi sales waktu itu nggak boleh terlihat punya pekerjaan lain. Iya kan hobi aja maksudnya. Tapi waktu itu gua malah nggak kepikiran sih bang. Tapi gua sempet ada hari gua nggak jaga pameran, gua bawa kamera buat foto-fotoin mobil sama foto-foto ceweknya tentunya. Nah, iya itu. Ya kan? Iya. Tapi jangan bang, bisa kusut gua diketok sama cewek-ceweknya. Oke, terus belajarnya ngapain berarti itu pas beli pertama Nikon 3100 tuh? Nah, gua pertama kali karena belum tahu ISO apa, diafragma apa, shutter speed apa, gua baca buku manualnya dulu bang. Oh serius lu? Akhirnya guys nih ketemu nih guys, orang yang suka bacain buku manual. Karena serius lu bacain bener-bener. dulu? Jadi waktu itu kan gue rasa internet belum secepat ini gitu. Iya. Informasi tuh minim dan teman-teman gue nggak punya komunitas foto bang. Oh, lu bener-bener sendiri deh tuh ya? Bener-bener sendiri. Jadi gue baca bukunya 2 minggu ya kurang lebih baca buku manual. Sampai 2 minggu lagi? Gue tuh ini apaan. Terus Kan tebel ya sih emang tebel. lumayan ya? tuh buku manualnya Nikon kan, itu ada apa aja gue baca. Habis itu gue coba akhirnya gue belajar jepret. Maksudnya kalau ISO-nya segini, shutternya segini, Apa yang terjadi gitu apa ya? yang terjadi. Oh, gue kotak-katak sendiri akhirnya jadi kan seperti matematika gitu kan, harus pas gitu hitungannya. Oh, dari situ gue belajar sendiri. Nggak ada ikut komunitas apa gitu? Nggak ada, Bang. Ini benar-benar otodidak gitu ya, benar-benar Iya. sendiri ya, jadi Kalau buku gue lebih manual ke ya? otojitak mungkin. Nggak ada ini saudara atau temen gitu yang ini? Nggak ada. Sampai akhirnya gue baru ketemu temen. Oh, oke. Gitu, temen gue yang dulu di SMP, dia ternyata main foto juga. Oke. Gitu. Gue banyak belajar sama dia. Sama dia deh tuh ya? Tanya dia, akhirnya gue tahu kurang lebih apa aja. Habis itu gue baru explore. Oh, oke. Pertama-tama juga fotoin ini bang, kan di depan rumah ada bunga itu pasti ya awal-awal fotoin. Terus gue kan ada koleksi Hot Wheels juga tuh, fotoin Hot Wheels, ada koleksi Gundam, gue fotoin mainan gue fotoin. Jadi gue belajarnya dari hal-hal itu dulu. Terus depan rumah ada tukang apa lewat, ibu-ibu lewat, motor lewat. Itu gua belinya fotoin kan pas ini ya, pas setelah lulus sekolah SMA ya? Lo SMA apa ya? gue SMK, gue anak akuntansi. Oh, lo anak akuntansi. Oke, lo anak SMK, lulus kerja, baru beli kamera itu kan? Betul. Berbekal waktu SMP pernah ngelihat orang itu ya? betul. Jadi masih inget aja tuh memorinya tuh ya? Masih inget memorinya sampai sekarang. Oh, jadi lo bener-bener ngidam-ngidamin dari SMP tuh? Iya, gitu, betul. Dan pas gue akhirnya, jadi gini, waktu sebelum gue beli kamera, gue tanya nyokap gue, "Mah, gue mau beli kamera," gue bilang. Ih, kan harganya lumayan bro. Waktu itu gue masih inget, 5.600.000. Iya. Terus kata nyokap gue, "Lu yakin lu?" "Iya, gue mau hidup dari kamera," gue bilang gitu. Widih. Gue udah Sampai segitunya sih? segitunya gue sampai kayaknya udah pengen banget gitu. Terus kata nyokap gue, "Ya udah lu beli aja." Akhirnya, tapi lu bener ya? Ya udah gue beli. Gue beli, akhirnya gue beli. Pas gue beli, ternyata nyokap gue baru ngomong gitu. Dulu mama juga moto. Oh. Tapi katanya pas dia masih mungkin remaja kali ya di kampungnya nyokap gue asal Kalimantan. Gitu katanya dia foto dari orang yang kameranya kalau dilihat tuh terbalik, yang dia harus masuk ke kain gitu. Oh, pakai itu. Nah, dia dulu ikut gitu. orang. Oh, Dan dia belajar moto di situ. Nah, mungkin secara nggak langsung nyokap gue suka kamera, tapi nurunnya suka gue. Mungkin secara nggak langsung ya. Itu mungkin ada mungkin benih atau apa gitu ya. Mungkin ke situ sih. Ada darah yang mengalir ya. Mungkin nyokap gue nggak kesampaian, jadinya di gua gitu. Mungkin ya bang. Soalnya kalau gua lihat teman-teman, bukan teman-teman, lihat keluarga gua, semua rata-rata ada yang usaha, kalau nggak kerja kantoran, bukan pekerja seni, gitu. Kalau baru lo nih aja nih. Iya gitu. Oh, jadi lu ini nyokap lo tuh dulu sempet fotoin pakai kamera yang
apa namanya Analog itu ya? gitu lah, kita Analog bisa gitu ya. bilang, ya. Padahal kita aja belum pernah. Lu udah pernah belum? Belum pernah bang. Belum pernah, Bentukannya belum pernah lihat gue. Ngikut orang gitu nyokap lu? Iya, kata nyokap gua dia ikut orang yang fotoin misalkan keluarga yang kecil-kecil terus anak-anak gitu yang di kampung-kampung katanya. Lu pakai kamera begituan tuh? Iya, jadi Ribet juga ya? iya, jadi dia yang bantu ngeberesin segala macam. Oh nyeting kameranya, Iya, ya mungkin. kadang kan nggak mungkin dikalungin Iya, gitu ya. itu berat kamera soalnya kan, begitu ya. iya. Oh berat katanya. Heeh. Oke oke. Gitu. Itu kalau itu kan dipanggul besar gitu kan, kayak gitu. Tapi nyokap lu nggak ada kamera-kamera SLR analog? Nggak ada. Oh. Oke. Soalnya gini, balik lagi kan kita keluarga kurang mampu juga sih bang, gitu. Jadi nyokap gua pasti nggak bisa beli, itu kan barang mahal Iya, soalnya kan, mahal jadi banget pasti nggak bisa tuh. beli. Dan mungkin nyokap gua juga buat apa? Mungkin dia pikirnya, mungkin dia kecil mungkin pikirnya nggak mungkin jadi fotografer, kan nggak. Kalau dulu kan fotografer mungkin nggak gitu dilihat kayak sekarang kali ya, Iya. bisa dibilang gitu ya. Apalagi dulu nyokap gue kan tahun 55 dia baru lahir, berarti eranya 80-an mungkin ya. ya mungkin ya kayak gitu Tahun sih. 80-an gitu. Oke. gitu. Terus pas lu udah mulai kamera gitu, lu nanya-nanya nggak ke nyokap lu tuh? Mah, bisa apa ngerti komposisi apa nggak? Kalau nyokap gua sih dia bilang kalau coba lu ituin nanti gua fotoin. Dia bilang gitu. Dia sempat nyokap gua liat nyokap gua cepet-cepet ya oke juga gitu. Gitu. Jadi misalkan ini gimana caranya kan gua nggak paham dia bilang gitu. Soalnya dulu mama kan beda liatnya Oh iya, gitu. beda Iya, kameranya karena beda sih kan, ya. iya, Oke, betul, oke. karena beda zaman juga teknologinya juga jauh beda. Habis itu dia kasih ya udah dia cepet-cepet menurut gua oke juga. Dan waktu itu kan karena gua baru ya gua liat nih bagus-bagus aja. Iya. Gitu. Oh ya oke. Lu belajarnya pakai mode apa waktu itu? Mode pertama auto, lama-lama gue langsung ganti ke manual. Oke. Gue karena pengen, aduh nih kamera gue yang atur lo, bukan lu yang ngatur Oh gue. iya, bener kan kalau auto kan diatur sama kamera gitu lah ya. Karena yang gue pas lagi di tempat gelap, gue suka pas lagi mode auto, pas dijepret loh, kok flashnya nyala terus ya? Gua, ini ganggu nih. Nah gue nggak suka gitu. Oke. Dari situ gue udah nggak suka pakai flash sebenarnya. Emang kayaknya jepret kayaknya agak aneh nih. Ya udah dari situ gimana? Oh ternyata ada mode manual. Gue baca-baca buku lagi. Oh ada buku manual. Yang kita bisa ngatur segala macamnya sesuka kita. Maksudnya dengan exposure yang benar. Ya udah gue coba-coba. Udah keterusan. Lensanya apa waktu itu? Kit. Kit bang pertama kali. Habis itu ada duit nabung. Gue beli 3518 Oke. yang G. Oke. Itu lensa Yang murah. DX itu ya? Iya DX bener. Lensa dibilang murah tapi bisa bokeh tuh. Iya, Kalau masuk, oke. "Wih, foto gue bokeh nih." Makin keren gitu ya. Iya. Soalnya gue sempet pakai lensa kit, kok foto gue nggak bokeh ya? Gua bilang, ini kenapa nih? Ada yang salah nih. Nah gue tanya teman-teman gue. Oh itu dari lensa katanya. Nah, lu tahu bokeh dari mana saat itu? Dari baca-baca aja kan waktu itu. Oh, lagi-lagi Iya, baca-baca gua aja tuh ya. Gue baca. Terus coba aja internet bokeh itu apa sih? Oh bokeh itu ternyata dari bahasa Jepang yang artinya tidak jelas gitu kan. Iya. Gitu. Oh dari situ gue baru bedain tuh. Oh bokeh sama motion blur itu beda. Oh. Oke. Gue jadi baru paham gitu Oke, dari oke. baca. Kalau motion blur ya karena ada pergerakannya Betul gitu ya. betul. Iya benar juga ya, orang-orang yang nggak tahu kamera pasti tuh Bokeh nih. bokeh. nih. Padahal blur shaking gitu ya. Iya. Padahal gemeter. Padahal gemeter ya. Kalau gue bilangnya kurang uduk. Jadi kurang nasi uduk lo goyang-goyang bercandaan gue sama temen-temen. Kurang pondasi. Iya nasi. Belum sarapan. Terus kalau yang kameranya kenapa Nikon itu kenapa? Lagi-lagi random aja? Oh enggak, jadi gue ke toko kamera, Oh, terus gara-gara sales nih? iya salesnya dibilang gini, gue bilang, kok kalau beli kamera buat saya ini pemula, gimana? Kan ada Nikon, ada Canon ya brandnya iya, besar waktu itu gitu masih kan. itu aja ya? Iya, terus dia bilang gini, kalau Canon dia bilang buat skin tone-nya bagus, dia bilang gitu. Tapi kontrasnya kurang, dia bilang waktu itu dia bilang. Ini ada Nikon, kalau kamu pengen, kamu mau foto apa dulu, dia nanya saya. Ya paling foto jalan-jalan kali ya, saya bilang gitu. Oh kalau foto outdoor gitu nih Nikon tajam, kontrasnya tinggi. Saya berani rekomen kamu ini, dia bilang gitu. Kalau gambarnya nggak tajam, kamu bisa balikin duitnya deh ke saya. Dia bilang gitu, sales banget nih, gua kemakan omongan. Abis itu, Sales kena sales nih. iya makanya, gua sales di salesin bang. Abis itu gua akhirnya gue pilih Nikon. Oh, Pas gua cobain, beneran gua suka bener ya? dengan Tajamnya dia. Gitu ya, detail banget. Ya detail Nikon banget kan. tuh. Oh iya, oke. Dan akhirnya gue beli
Nikon gitu. Oke. Terus kalau agak mundur lagi tuh, kan lu tadi bilang sekolahnya apa? Gua SMK akuntansi. Oh, SMK, akuntansi. Ini kan di sini juga ada anak PKL nih yang ngebantuin produksi ini. Lu ada PKL juga? Ada gua. Lu ngapain kalau anak Kalau SMK, dulu SMK gua ke perusahaan waktu itu bergeraknya di bidang transportasinya Garuda gitu. Jadi gua Antar jemput pramugari gitu, bukan? Iya betul. Oh, benar Nah, itu. gue di bagian yang operasionalnya ditempatinnya. Jadi nggak ditempatin yang bagian keuangan. Gue ditempatin di transport yang operasionalnya. Gue bikin kayak laporan, misalkan kadang tiap hari ada aja tuh yang mereka yang bawa taksi, bukan taksi sih, kendaraannya yang buat kendaraan jemput itu, ada yang kecelakaan ini, kecelakaan itu. Nah, gue bikin laporannya. Oh, lu bikin laporan tuh? Jadi banyak ngurusin administrasi sih sebenarnya waktu itu gue di PSPKL gitu. Oh, tapi beneran disuruh kerja itu mah ya? Iya, bener Bang, bener. Gue kirain cuma disuruh fotokopi gitu-gitu Oh, enggak? itu juga termasuk. Oh, itu juga. Tapi untungnya di tempat yang di tempat gua magang di ruangan itu kerjanya jauh lebih santai dibanding teman-teman gua satu grup waktu itu berenam kalau nggak salah. Oh, berenam. Ada yang kerjanya bener-bener ngitungin duit segala macem Bang. Dia ada yang di tempat maksudnya di tempat finance-nya. Nah, kalau gua enggak. Gua di tempat santainya. Oke. Gitu, di bagian operasional. Kayak gitu sih. Terus waktu itu ada yang membekas nggak tuh pengalaman lo jadi nyatetin segala kejadian si mobil itu buat di sekarang ini, ada nggak ilmu yang kepake? Kalau ilmu yang kepake adalah gue belajar untuk administrasinya rapih Bang. Oh, oke. Gitu. Dia kan apa-apa filing, bikin laporannya per tanggal, per ini, per kejadian gitu kan, bulan apa. Nah, itu ngaruh sama gua filing foto. Oh, mantep juga ya. Jadi gua kan setiap kali di harddisk itu gua misalkan gua freelance. Jadi gua udah punya folder freelance. Nah, freelance-nya brand A, brand B, brand C. Oh, lo bedain Gua pisahin, tuh? gua pisahin. Udah gitu, di freelance ini di brand A misalkan gue tulisnya tahun dulu, bulan, baru tanggal, gitu. Terus baru di dalamnya filenya. Nah, gitu, kayak gitu sih Bang. Jadi kalau kita mau cari, kemarin gampang ya? Iya, misalkan si brand ini nyari gue, gue tinggal cari aja gue brandnya di mana, di tahun berapanya, kayak gitu. Kalau lu berapa lama nyimpen data freelance itu? Karena gue juga masih baru freelance ya, jadi dari Januari sampai hari ini gue masih simpen. Tapi kalau gue di brand lama, dari 2018 gue masih simpan. Oh, masih lama juga ya? Iya, harddisk berapa banyak bro? Harddisk kayaknya 3 atau 4 gitu. Motor berapa JPEG kalau di sana? Gua motonya JPEG. Oh, JPEG aja? JPEG, tapi kalau misalkan ada yang minta RAW, paling gue jaga sampai 2 minggu, terus gue tanya orangnya, ini boleh gue JPEG-in nggak? Oh, mereka bilang udah aman, ya nanti gue JPEG. JPEG-nya bikin yang 3.000-an aja, biar gue masih simpan. Oke. Oh, jadi lo proses dulu lagi tuh RAW-nya? Betul. Kadang mereka minta kita hapus, tapi gue bilang, jangan deh, gue pegang aja, takut kenapa-napa, lu masih cari, gue masih punya JPEG-nya sih. Iya, kejadian kan, teman-teman kan, filenya gitu, kenapa-napa, backupnya. Oke, jadi lu masih rajin nyimpen, rajin di list gitu ya? Masih. Gue banyak PR-nya tuh yang begitu-begitu tuh, gue jarang tuh dulu tuh udah taruh aja, harddisk mana, taruh mana. Berarti kerjaan lu banyak Bang. Iya, nyari-nyari mana, bro. Jobnya banyak nih, bagi dong. Ya lumayan, tapi kadang nyarinya situ PR gitu. Iya. Oh, yang mana nih gue nih folder? Oh, yang harddisk yang itu kali. Oh, bukan, yang ini bukan. Okay. Oh, kalau lu emang rapih ya tuh ya? Gua coba untuk rapih Bang. Jadi misalkan wedding, event. Nah, gue beda folder tuh. Walaupun bahkan wedding sama event tuh lu bedain. Jadi misalkan di folder freelance itu gue ada wedding, ada pre-wedding, ada event. Nah, event ini bebas tuh. Maternity gue masuknya event, ulang tahun masuknya event. Terus liputan apa lagi misalnya kantor kayak apa gitu, semuanya masuknya event. Kalau misalnya pokoknya yang kan kalau pre-wedding sama wedding kan jelas tuh. Nah, di situ aja. Oh, jadi lu nggak hanya pre-wed wedding aja, tapi liputan kantor pun juga ambil aja Bang. Yang penting cuan Bang. Penting cuan. Sekarang Bang, aduh, lagi pandemi. Lagi pandemi ya. Nah, pas pandemi kemarin ngapain lo? Ya, duduk di rumah ya. Tapi masih in-house itu? Masih in-house. Jadi gue waktu awal-awal pandemi, ya duduk-duduk doang di rumah. Iya. Bingung. Kantor juga nggak ada klien gitu ya? Iya Bang, semuanya pending. Oh iya, kena semua tuh ya? Semua kena. Cuman waktu itu, waktu gue masih in-house, untungnya masih ada klien yang mau pemberkatan doang. Oke. Jadi gue masih ada motonya sedikit, kayak sebulan 1 atau 2 kali masih ada. Gitu, prewed 1-2
kali juga masih ada sih, untungnya sih bang. Terus biar lo tetap keasah skillnya ngapain lo pas pandemi? Nyetrit. Nyetrit? Iya. Oh, nyetrit sampai kemana-mana? Gue ke Bogor. Oh serius? Dari Tangerang sampai ke Bogor gitu? Naik kereta bang tapi. Oh, makanya tadi naik kereta sekalian nostalgia tuh? Iya gitu. Gue inget-inget dulu, kayaknya dejavu nih. Oh, lo ngetritnya jauh ya? Kalau gue dulu pas pandemi sekitaran rumah aja sini tuh, motoin kucing lah, motoin apa. Awal-awal gitu bang. Oh sama? Iya kan gue, anak gue yang gede itu gue suruh main aja ya, gue foto-fotoin. Terus pas udah mulai bisa bergerak, bisa naik kayak bisa angkutan umum kayak transportasi kayak kereta, gue jalan aja. Oke. Ke Bogor, bang, ke Kota Tua bang. Kota Tua tutup. Pasar Lama, sorry. Pasar Lama tuh? Pasar Lama Tangerang. Oh di sana. Iya. Oke. Gitu. Fotoin street aja deh Foto tuh ya? street aja bang, semuanya gue fotoin. Terus ya sekalian aja, maksudnya gue bikin video-video sedikit gitu. Oh oke, konten juga gitu? Konten juga. Oke. Sekarang masih nggak? Sekarang masih bang. Kalau nyetrit gitu masih gue. Masih. Seringnya kemana kalau nyetrit ini? Pasar Lama masih jadi favorit, sama lapangan Banteng. Oh lapangan Banteng. Lapangan Banteng bang, enak banget. Lapangan Banteng motoin apaan? Kan banyak orang yang lewat aja tuh. Ya udah di situ deh. Banyak orang yang lewat, ya orang olahraga, banyak tukang es di depan, motoin aja bang situ. Terus kadang karena jarang lo pajang juga kan? Kayak gue tuh weddingan doang isinya. Iya bener. Kalau yang di IG itu emang weddingan doang. Gua ada lagi? Ada IG satu lagi bang. Namanya Kacamata dan Kamera. Itu khusus hitam putih doang gue. Oh enggak, lo cantumin di bio tapi ya? Enggak. Wah nggak bisa gue kepoin tadi tuh. Kacamata dan kamera. Itu cuma gua foto hitam putih. Gue suka hitam putih memang. Gua jadi semua foto hitam putih gua foto, gua taruh. Tapi gue jarang upload. Memang itu kayaknya ya udah kalau lagi pengen upload baru upload. Kenapa tuh hitam putih? Nggak tahu ya, menurut gue warna cuma 2 item nih, kalau nggak hitam sama putih. Menurut gue jadi bisa ngebedain, ada shadow, ada highlight, oh ternyata ini nih gitu, cuma itu dong sih. Terus menurut gue segala foto hitam putih tuh dramatis gitu. Iya sih. Ya gue cuma gitu dong sih bang. Tapi kalau buat kerjaan mah enggak ya warna? Kerjaan warna, foto sih tetap warna, nanti kalau post editing aja baru. Lu nggak ada sengaja yang emang lu bikin BW gitu atau warna semua pas langsung di JPEG-nya nih kan moto JPEG tuh. Dulu pernah bang, terus diomelin sama yang QC-nya gua. Kalau bisa jangan hitam putih, takutnya orangnya suka tapi dia nggak suka hitam putih. Dia suka sama fotonya. Nah nanti minta lu tolong dibenerin diwarnain kan nggak bisa. PR dia bilang mendingan setiap foto lu berwarna aja. Nanti lu mau hitam putih ini lu bebas deh pas diedit aja. Gue dari situ belajar untuk foto lebih rapi. Kayak gitu sih bang. Oh lu suka banget foto BW ya? Suka. Terus kalau gua ngeliatin juga tuh kalau foto-foto tuh lumayan berani juga tuh Bun. Pas gua ngeliat nih IG lo nih, foto yang nggak cantik lu tampilin. Iya, kayak misalnya nih, apa namanya, tadi gue lihat tuh ada yang foto pengantin lagi disasak rambutnya kan. Bener. Terus ada yang makan Indomie, nasi goreng, terus sama minum susu. Iya bang, bener. Itu lu cek-cek aja tuh, izin atau gimana? Enggak, jadi gua suka samanya real time wedding gitu loh. Jadi menurut gua wedding itu bukan yang soal cakep, bukan yang soal rapi. Kan wedding itu seluruhnya kan. Berarti kan juga ada yang berantakan nih. Ya udah saat mereka lagi ngapain, nah gue biasanya candidatin, dan gue suka candid bang sebenarnya. Gitu dibanding pose-pose cantik, pose itu menurut gue pose cantik itu bisa dilakukan dimanapun, bahkan lu nggak wedding pun kita bisa posein lu. Tapi saat terjadi di wedding hari itu, gue pengen semuanya gue take. Terekam bener-bener hari itu ya. Gitu. Lebih ke arah jurnalis sih, memang pengennya semua foto gue ini nanti lu bisa lihat lagi dan lu bisa ketawa gitu tentang bisa inget tentang hari itu gitu. Ya. Iya, seru juga sih. Karena gue liatnya momennya biar kan ini momen gak keulang lagi nih. Ya udah biar lu lihat lagi aja nanti pas lu tua. Gitu. Tapi ini lu izin dulu karena kan nggak semua pengantin tuh suka tuh. Wah, gue lagi jelek nih, Bun. Kenapa sih lu pajang? Tempat ada yang kayak begitu nggak? Sejauh ini sih enggak sih, Bang. Wih, berarti emang foto lo keren aja kali ya? Enggak, Bang. Enggak, gue soalnya gue nggak cakep tapi fotonya keren gitu. Enggak. Soalnya gue selalu bilang gitu sama mereka. Soalnya gue nampilin wedding tuh apa adanya. Gue selalu ngomong, nggak apa-apa ya gue tampilin ini, tapi jangan dong. Gue bilang, nggak apa-apa, ini kan lain daripada yang lain. Gue bilang, gue bosen dengan wedding yang udah cakep-cakep. Gue bilang, ini gue pengen yang pose, gitu gitu. Gue pengen sesuatu yang lain dari yang unik lain aja. Gitu ya. Gitu sih. Punya karakter gitu. Nah gitu bang. Jadi mereka kan yang
kalau yang rambut jadi sasak terus dia gini Iya. gitu kan. Kebetulan dia itu gue pernah ketemu sebelum dia jadi pengantin, dia bridesmaid-nya klien. Oh, Jadi oke. gue udah pernah ketemu, jadi udah lebih santai. Cair gitu Ya, ya, lebih cair. suasananya. Kayak gitu. Terus ada nggak foto yang belum sempet gue lihat tapi itu memorable banget buat lu dan pengantin gitu? Misalnya lagi ngapain gitu, ada nggak? Udah enggak ya? Kalau ada vendor sebelah tuh si Apromos tuh pernah kan fotoin dia kliennya lagi mandi sampai bener-bener ya intim banget gitu. Lu udah nggak yang sampai sejauh itu, Bro? Gue belum pernah. Oh, belum Belum ya? pernah. Tapi pengen pastinya ya. Pengen coba sih. Iya, karena kan lebih personal lah Iya, gitu ya pengen kan. personal. Kayak lu kan gue liat nih banyak tato nih. Iya, iya, tato. Nah, klien-klien lu juga ada yang banyak gini juga. Banyak. Tatonya sampai lo fotoin gitu, sampai misalnya yang cowok lah misalnya di sini karena kita kan nggak pernah lihat mereka buka baju kan jarang gitu kan, tapi karena lo bisa dekat gitu, ada nggak? Waktu itu ada, tapi gue nggak sempet fotoin dia tatonya. Jadi tato dia full bener satu badan. Jadi sebadan, iya badan sebadan sampai sekaki. Hampir sekaki. Iya sampai sekaki gitu. Jadi nah gue nggak sempet motoin itu gitu. Tapi dia kan karena dia ditindik sebelah sininya. Nah gue bilang, nah gue pengen ngambil sisinya dia gitu ya, ada tindikannya, jadi kayak gue foto samping yang kelihatan tindikannya, kelihatan mukanya, jadi itu dong sih, sempat kayak gitu. Iya, foto-foto yang personal tuh lebih ini ya, lebih memorable gitu Iya, ya. bener. Oke. Terus kalau tato-tato lo ini udah ada Mario Bros, gue baru lihat di sebelah situ tuh. Ini Terus dari ini Nintendo. Bang. Itu apa Pak, maksudnya? Ini Hidup adalah permainan atau? bukan bang, enggak. Jadi Apa itu lo beli di abang-abang kan tadi? ini Yosan Nggak? masuk Oh, Yosan. kan yang eneng nggak ada mulu tuh. Nah ini gue dapet. Enak gak ada mulu. Iya kan, Ini bener ya. susah tuh ya kan. Susah. Nih Mario Bros ini bang. Jadi gua masih kecil main Nintendo berdua sama abang gua yang bisa tamatin Mario tuh sekali doang. Jadi game yang lain kita kan biasa aja. Tapi kan dulu Mario kan paling hype banget tuh. Iya, betul. Nah kita baru bisa tamatin sekali doang. Baru sekali doang. Baru sekali doang. Gue Dan- belum tamat gue. Nah, gue sampai hari ini main nggak Gak tamat-tamat. tamat lagi bang. Oh. Jadi ini menurut gue memorable banget. Jadi ini ada Mario gitu. Jadi ini kisah kecil gue lah ibaratnya. Oh, oke. gitu. Terus yang sebelahnya apa tuh? Mana ini? Nah itu. Ini Urusa pasangan ya? bang. Oh, Iya, itu urusa- pasangan. King nih. and Queen. Oh, ini maksudnya apa? Harry Potter atau? Ada nyambungnya bang sama Harry Iya, Potter. Patronus itu. Iya betul ada nyambungnya. Jadi kalau rusanya itu gue pernah baca di Animal Spirit, gue cari. Itu motherly love, jadi kasih orang tua sebenarnya. Oh. Nah, oke. terus gue pas gue nyambung sama Harry Potter, makanya Patronus dia kan rusa kan. Iya. Nah, karena dia dari kecil kurang lah sama orang tuanya. Gue juga gitu, gue kurang sama orang tua gue. Gue lebih dekat sama nyokap doang, bokap enggak. Nah, gitu. Habis itu kalau King and Queen ya semua gue filosofinya every king needs a queen. Oh, iya. Terus kalau ditaruhnya yang king di kiri, di kanan ini Kan kalau cewek katanya memang itu kan apa? right gitu loh. Woman always right. Woman always right. Iya. Gitu. Oh, Dia nggak bener pernah deh. salah. Oh iya bener deh, taruh di kanan. Iya, ya. gitu. Ntar kalau di kiri lo di Iya, ini nanti- sama feminis ya. Gue mungkin nanti gue bakal dirajam kali ya. Oh iya. Oh iya, cewek tuh di kiri, di cowok kanan. di kanan tuh. Cowok yang selalu salah. Iya, gue salah. Terus kalian di sini nih apa nih? Oh, ini Teman-teman bless, lain Bang. Mungkin nggak ngeliat tuh. Oh ini gue bless. Bless. Artinya berkat. Bahasa apa tuh, Bahasa Bang? ini sorry, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya, terus ini sebenarnya ada fotografer. Ini Oh, tato pertama gue nih, iya. fotografer. Itu Bahasa Ibrani juga. bahasa Ibrani juga. Oh. Tulisannya apa artinya? Fotografer. Oh, fotografer tulisannya. Oke. Ini makanya dari kamera. Itu kameranya apa merek kau? Nah, ini kayaknya apa ya? Mereknya Maimunah apa gimana? Yang pertama apa, Bro? Ini tato gue pertama Oh, gue. itu yang pertama malah. Nah, jadi kan waktu gue 2017 saat gue memutuskan untuk full timer jadi fotografer, nah gue melabelkan diri gue sebagai fotografer. Nah, gue mau hidup dari fotografer kan memang cita-citanya yang lo dulu bilang kan. ke nyokap itu tuh ya. Iya, pengen cari duit dari moto gitu kan. Nah, gue fotografer nih, ya udah gue langsung ngelabelin diri gue. Lu jadi bener-bener ini berarti kan setelah selesai nggak kerja dia di sales kan? Jadi lu bener-bener ini ya ngebakar ini lo ya, ngebakar apa istilahnya tuh kapal ya? Iya, ya bikin sesuatu yang baru lagi kan. Iya, jadi lu ibaratnya. tadinya kan sales yang pasti kan rapi, Iya. nggak boleh kelihatan tato mungkin Ya, nggak boleh memang nggak boleh. Emang nggak boleh gitu kan di ya? tempat gue nggak boleh. Jadi lu cabut, join yang fotografer itu, terus lu bikin tato gitu, Gua bikin bener-bener. Gua nggak mau kemana-mana lagi nih, mau udah hidup gue di sini gitu. Gue berpikirnya karena memang
gue pengen hidup dari Heeh. kamera aja. Oke. Gitu, oke. maksudnya pekerjaan seninya kamera gitu. Oke. Pengennya dari situ doang. Jadi makanya udah gue nge-labelin, gue nih fotografer. Oke. Gitu, ini tetap pertama kali. Udah deh. Terus nambah-nambah. Nambah-nambah lagi ya. Iya, terus kalau ini, nih kalau gini kan kalau kita baca nih, Hmm. jadi yang ini Bless nih fotografer. Jadi gue pengen jadi fotografer yang memberkati setiap gue foto gue. Oke. Filosofinya sih. Filosofinya itu ya. Oke, terus kan lu tadi pengen hidup jadi fotografer nih. Nah, sejauh mana nih Bun lu udah nge-explore-nya? Lu kan kayaknya baru wedding sama Ya, event gitu, foto-foto landscape gitu lo. Landscape itu kalau lagi jalan kemana bang? Misalkan lagi ada trip nih Heeh. ke tempat. Menurut gue trip yang membuat gue sampai hari ini gue kangen lagi tuh Sumba bang. Oh, Sumba. Gue pernah ke Sumba tahun 2020 kemarin pas lagi pandemi bulan 8 sih kebetulan gue ada pre-wedding di sana dan gue fotoin di sana. Ih, ini hal yang gue inginkan, makanya di sini ada lambang bola dunia nih Oh bang. iya. Gue pengen keliling dunia gitu, moto-motoin kota-kota gitu, Kota-kota besar di iya, dunia gitu ya. foto-fotoin tempat-tempat yang gue pergi sih sebenarnya. Ah. Itu gue fotoin landscape gitu di Sumba dan hasil foto gue itu gue jadiin wallpaper di laptop gue. Oke. Gue rasa ih gila gue bangga banget nih, foto gue keren juga gitu. kayak gue nggak, gue pikir kayaknya bukan foto gue nih bang. Gitu sampai gue berpikir kayak gitu bang. Gitu. Tapi nggak sampai yang lo bener-bener nge-trip kemana gitu, bukan ada klien gitu. Oh nggak, belum itu belum. Belum ya? Belum itu belum. Iya, jadi masih sejauh ini yang jadi pemasukan lo ya wedding gitu. Wedding sama Oh, event ya, kan gitu. Foto-foto still life gitu. Still life belum bang. Oh enggak. Soalnya mungkin belum ada kerjaannya kali ya. Nggak ngulik-ngulik sendiri pas pandemi kemarin kan tuh. Kita kan gabut tuh. Tapi ada sih bang, ada teman-teman yang UMKM baru tuh yang kasih makanan gitu. Iya. Mereka tanya sama gua, ini kalau gua minta tolong lu fotoin, lu berapa duit? Gitu. Gua bilang, gua karena bukan di bidangnya, nggak apa-apa free aja gitu. Ya jadi mereka ya udah deh, gua kasih lu makanan, lu tolong fotoin. Jadi kurang lebih kayak gitu barterannya. Ya udah gua fotoin dan ya syukur mereka ada yang suka gitu. Oke, karena kayaknya sih menurut gue sih ya masih terlalu ngebatasin nih. Kan lu bilang pengen hidup dari fotografi, harusnya fotografer sama ada bride di sini nih. Oh iya, bride groom ya. Iya, bride Ada groom buke gitu. dong sini, Ada buke dulu teh. Soalnya masih fotografinya masih Mau bikin pelaminan susah bang, gini gitu bang. Bikin pelaminan. mahal lagi ya. Iya, dekornya mahal Nah, bang. dekornya mahal. Bunga asli, bunga palsu. Artifisial. Jadi masih weddingan aja sejauh Ya, ini gitu sejauh ya. ini. Apa sih yang bikin lu tertariknya di wedding? Di tuh? wedding. Bukannya ini bro, bosen. Foto itu aja, momennya itu aja. Ya emang mukanya sih beda-beda kan, namanya pengantin kan nggak ada habisnya. Tapi kan kurang lebih momen yang terjadi tuh itu aja. Nah lu ngurangin kejenuhannya tuh apa? Waktu itu gue jenuh, habis itu gue sempet break weddingan dulu. Oh, Gue sempet kayak berapa sebulanan kali ya gue. Ya sebulan. Iya, kayak sebulanan gitu gue nggak moto wedding. Eh, Gue nyetet dulu bang, gue nyetrit sampai gue ketemuin lagi. Kenapa gue mau masuk wedding? Gue masuk wedding itu karena gue lihat foto masa kecil gue sebenarnya, filosofinya. Waktu gue lihat foto kecil gue, ternyata gue kecil kayak gini ya. Dan gue tuh nggak sadar kalau gue difotoin kan. Kita masih kecil gitu, umur gue mungkin 2 tahun kali 3 tahun. Oh, gue ada kejadian seperti itu. Nah, gue balik lagi berarti nih wedding kan sesuatu yang nggak bisa diputer, gitu kan, sekali dalam seumur hidup ya. Habis itu, oh ya udah, gue kenapa ngejarnya candid, ngejarnya momen, karena menurut gue itu yang nggak bisa balik. Jadi walaupun weddingnya seperti itu aja, rutinitasnya, cuman gue bergerak untuk cari gambar yang nggak itu aja. Itu sih filosofinya, karena menurut gua setiap momen yang udah kejepret itu kan gak bisa diulang, tapi nanti lu bisa lihat. Bahkan mungkin saat lu nggak tahu, ini ternyata ada kejadian ini ya. Iya, karena kan pengantin nggak bisa ngelihat sekitarnya terlalu banyak, jadi tugas kita fotografer yang nyari momen tersebut buat mereka lihat gitu ya. Bener bang. Bener. Jadi gua waktu itu ngerasa, wah kayaknya nih gua bakal mikir terus gitu buat cari sesuatu yang lu nggak lihat tapi bisa gua rekam. Itu kayak Lu gitu. berarti fotografer yang lumayan rajin tuh ya. Lumayan bang.
lumayan boros shutter juga. Kalau sehari bisa berapa ini? Berapa ribu? Kalau gue tanya teman-teman gue masih tahap normal katanya 3.000-an. Ya, lumayan 2.000 sampai 3.000. Katanya satu kamera. Satu kamera. Iya banyak itu sih bro. Ya, lumayan sih. Tapi kata teman-teman gue, oh itu mah biasa katanya. Gue ada 4.000-an. Oh kalau dia 4.000 gila dia shoot apaan gitu. Gue nggak tahu deh. Tamunya satu-satu kali di shoot gitu. Kayak pas foto. Gitu. Ada apa misalnya yang pengantin yang nggak lihat tapi lu berhasil jepret, ada nggak yang lu inget? Ada bang. Apa jadi waktu gua kirim ke foto ke ceweknya, jadi gini, ada kejadian adik si cewek ini lagi bercanda sampai tiduran gitu sama si pasangannya, si calon suaminya. Terus gua ada jepretin dan gua foto dari atas gitu, mereka lagi tiduran kayak gini di tempat tidur. Terus gua kasih kirim ke si pengantin ceweknya. Kok ada foto ini, kapan fotonya? Dia bilang, waktu kamu lagi lihat ke sana kayaknya. Gue bilang, jadi pas lagi di lokasi yang sama gitu, abang kayaknya lihat ke dia dan gue lagi fotoin dia lagi sini tiduran. Gitu. Jadi, nah dari situ gue terus, gue harus asah nih, gue harus terus belajar untuk lihat sekitar. Makanya gue jeli lagi. Ya, gitu makanya ya. gue suka street bang. Oh iya, ngelatihnya di situ Ya, ya. gitu. Oke. Kalau street kan kerumunan nih. Nah Nah kita mau fokus yang mana tuh? betul. Nah gue belajar dari situ. Terus belajar anak gue belajar fotoin anak gue. Kalau anak kecil kan saat dia jalan, dia kan akan lakukan sesuatu hal yang kita nggak bisa terka tuh. Nah gue belajar untuk siap. Oh, oke. Nah gitu. Iya. Makanya gue jarang matiin kamera kalau lagi di weddingan. Oh, selalu on Standby tuh. ya, standby terus. Oke. Gitu. Baterai aman tuh. Baterai aman banget. 2 baterai sehari tapi colok terus. Colok Kalau terus, baterai ya. langsung cas lagi di hari H kayak gitu. Oke. Kayak gitu terus gue. Terus lu kan rajin lihat momen. Terus gue juga sempat ngeliat lu kayaknya sempat video ya. Ada bang sedikit. Terus captionnya belum bagus apa itu udah bagus pun. Tapi gue belum bisa, kalau bilang bagus, makasih banget bang. Makasih banget beneran. Karena menurut gue gini bang, videonya ini gue ambil karena menurut gue kayaknya ini bagus aja gitu. Tapi kan kalau gue tanya teman-teman yang video gitu, katanya oh ini udah bagus, paling perlu dibenahin ininya. Oh ya gue bilang oke, gue terima itunya, maksudnya inputnya gitu, buat gue lebih oke. Cuman gue nggak berani, kan ada sempat yang nawarin, lu mau nggak jadi videographer? Nah gue belum berani bang, karena menurut gue belum komersil gitu loh. Kalau buat iseng-iseng nggak apa-apa. Tapi waktu itu berarti hanya iseng aja ngambil footage, terus sebagai fotografer terus iseng ngambil iseng aja video. Gitu. Yang lo rasain apa bedanya bun? Gue rasain gini, kalau di foto satu frame langsung jadi, kalau di video harus punya gambar besarnya untuk jadiin satu cerita gitu. Nah itu gue belum tuh bang. Oke. Ya kadang gue video aja karena menurut gue gambarnya bagus gitu, misalkan di frame bagus udah. Tapi gue nggak tahu di ujung, di awal mana gue nggak tahu. Oke. Akhirnya apa mau gimana? Gue nggak paham deh itu. Gue liat bagus aja udah bikin aja udah. Terus kalau lu kan gue lihat kan sebelumnya kan pakai Fuji. Iya betul. Nah terus sekarang nih pakai Sony. Betul, apa gara-gara lu pengen hybrid? Itu juga bang awalnya. Itu juga. Awalnya pengen kayaknya belajar video menarik nih gitu. Ya udah gue coba hybrid. Tapi waktu gue pakai di Fuji gue ada sempat bikin video juga bang buat private. Kliennya minta, gue bilang, tapi gue bilang sama si kliennya, ini gue jujur bukan videographer, gitu. Tapi gue liat video lu bagus, dia bilang gitu. Ya makasih, cuman gue nggak berani nih, gue bilang. Ya udah nggak apa-apa, bikinin aja sesuai yang lu mau deh, lu lihat apa bagus ya, lu bikinin aja deh. Semenit juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya gue coba deh, gue bilang. Akhirnya gue coba bikin pakai Fuji X Pro 3. Nggak ada stabilizer kan tuh padahal? Iya nggak ada. Ini aja. Iya, handheld aja deh. Jadi hand stabilizer. Harus kena nasi uduk dulu. Iya. Pop mie bang, gue pagi-pagi. Kalau perawat pagi. Kalau ini lensa lu pakai apa aja? Kalau sekarang gue pakai brand Samyang bang. Oh Samyang. Yang apa? 24 f28. Oh yang kecil. 3518, 8514. Oh semua tuh Samyang. Samyang tuh gue. Yang for Sony semua. For Sony semua. Ayo BA Samyang, Samyang dong. Ini lo 24 kenapa yang 28? Kan udah ada yang 18. Apa belum tahu? Waktu itu budget bang. Oh budget. Pandemi jadi gue. Iya benar sih. Iya pandemi jadi gue. Gue beli bilang 28 aja. Terus kecil kan, karena kecil ya gue bawa kemana-mana mungkin
gue foto gini mungkin lu nggak sadar gitu. Iya, Kayak bener. sih. Kecil banget tuh emang sih Kecil banget, Samyang kecil. 24 tuh ya. Betul. 35. Gocapnya enggak? Gocapnya gue pakai 7 Artisan Yang 51.1 yang buat mounting Leica. oh, lo pakein converter. Iya, betul. Gue tuh Oke. pilih itu karena bagus bang. Dia kan, nah karakter gue sukanya gambarnya yang tidak kontras. Maksudnya kontrasnya minus gitulah. Terus soft, terus kelihatan seperti film look gitu. Sama flare-nya. Oh, 7 7 Artisan Artisan. itu tuh ya. 50 Satu flare-nya bener-bener pelangi terus bulat gitu juga kan. Itu cakep bang, serius. Nah itu si 7 Artisan kalau nggak salah inget sih dia bukannya banyak CA-nya ya? Lumayan, lumayan, betul. Lu cek-cek aja? Gue cek Apa aja. lo karena BW? Enggak, gue Oh, cek enggak? aja. Gue kalau lagi foto udah cek aja nggak apa-apa. Maksudnya gue nggak gitu pentingin CA sih sebenarnya. Nggak, maksudnya gue CA ya udahlah nggak apa-apa. Nama juga lensa manual kan, nggak apa-apa. Udah sikat aja. Lu ini mana yang paling sering pakai 35 itu apa gocap itu? Kalau di weddingan gue kebanyakan 35. Oh, kebanyakan 35. Iya, kalau jadi buat emang momen. gue liatin feeds lo juga emang yang nggak terlalu close up banget sih. Jadi ada cerita itu iya, cerita di baliknya ya. betul. Gitu. Kalau private gue banyak gocap. Oh, banyak gocap. Nah, kalau pakai 35 gitu tapi bukannya kita harus jadi lebih mikir tuh Bu, buat framing. Kalau pakai gocap 85 kan bokeh aja Iya, udah hajar belakangnya dia tuh. Kalau pakai 35, 24 gitu kan lebih mikir tuh. Mungkin gua waktu dari zamannya Nikon, gua sempat pakai Nikon full frame tuh dari 700. Gua sempet di 700. Gua punya lensa 28, 35. Heeh. Ya 28 sama 35. 28 18 apa 28 28 35 35 F2 betul yang F2, AFD itu. AFD, Sama 51.4 yang G. Oke. Nah, itu. Nah, gue sering pakai 35. Jadi kayaknya udah keseringan kali Oh, ya. udah hafal gitu ya. Iya. Terus gue beberapa ikut vendor, dia bilang bahkan 35 gue lebih rapih daripada 24 gue. Oh. Gitu. Mungkin karena keseringan itu. Terus zamannya gue pakai Fuji, Heeh. pakai 23 yang 2314 Oh, kan. 2314 Itu kan lo. jadi 35 Iya. juga kan. Nah, itu gue pakai itu terus. Bahkan Wih. waktu dulu gue bisa, kalau gue di Fuji memang gue pakai 2 body. X Pro 1 sama X Pro 2 waktu itu. Nah, X Pro 2-nya gue pakai 2314. Kalau yang Fuji-nya yang 5011 Kamlan kalau dulu. Oh, manual juga. Manual juga. Nah, itu buat BB doang kalau yang X Pro 1. Oke. Gitu. Kasih ke klien BB aja dulu. Lu emang udah terbiasa manualan berarti ya? Lumayan, Bang. Nyetrit pakai apa? Kalau lagi pengen 50 manual, kadang 35 gitu. Ini gue lagi bawa 35 Oke. gitu. Kalau lagi pengen aja sih. Gitu. Samyang itu tuh. Iya, sama yang itu. Cepet nggak sih AF-nya? Cepet bang. Mungkin karena kebantu di Body ya? Ya. Bodinya juga emang ngebut banget tuh AF Betul-betul. ya? Iya, AF-nya kan oke kan gitu kan. Ah. Tapi kalau misalkan lagi prosesi biasa gini, gue tetap pakai AFS yang single aja tuh. Tapi yang gue masih mau startnya yang dari jadul bang, yang lo titik tengah terus gue yang framing sendiri. Recompose gitu. Iya. Fokus and recompose gitu. Kalau yang 85 baru tuh lagi misalnya lagi masuk lah. Nah, gue baru pakai AFC tuh continuous. Nah, dia di tengah terus kan biar nggak lepas aja. Ini Samyang yang 85 lo yang baru apa yang lama? Yang generasi pertama. Kan dia udah ada generasi kedua tuh. Setahu gue yang Samyang 8514 kan ya? Manual kan dulu kan. Enggak, yang AFC gue juga sempat punya. Itu dia bukannya harus pakai AFC baru cepet. Lo ngerasa gitu nggak? Enggak sih gue. Pakai AFS juga? Iya sih. Sejauh ini sih. Firmware-nya kali ya. Gue dulu punya pas awal-awal tuh. Itu dia lemot banget pas pakai AFS tuh. Kayak fokusnya tuh gini gitu. Enggak. Gue sih sejauh makanya enggak. Lancar-lancar aja ya, udah berarti firmware-nya udah bagus kali ya. Udah bagus mungkin. Bukan yang generasi kedua kan? Bukan. Masih gue baru beli setahun lah. Oh iya. 85 ini. Gitu. Dan menurut gue harganya kan memang tidak di bawah mahal. ceban kan? Iya, gue beli 8 juta. Iya, gitu. Gila 85 Iya, 14 segitu ya. Kan kalau yang GM 30, Iya. 20-an something kan. Zaman Nikon dulu sempat pakai itu Nano nggak? Enggak. Oh nggak? Mahal. Iya itu lagi lebih gila lagi harga di atas 15 kan, Iya, 20. bener-bener. Sekarang lensa HF murah banget ya? Murah. Makanya gue lihat harganya oke nih, gue review di YouTube dan bagus, gue beli dan sejauh ini gue puas. Iya. Sejauh ini gue puas.
Cuma lumayan besar aja ya lensanya. Gitu. Nah itu kan kira-kira nanti bakal jadi tantangan nggak buat kita nih kan lu ya lumayan lah dari 2013 jatuhnya ya. 2013. 2013 udah moto, sekarang berarti udah mau 10 tahun lah ya. Iya. Udah mau 10 tahun berkarir di sini. Terus untuk bersaingnya sama mereka tuh lu ngeliatnya gimana, Bud? Karena mereka sekarang beli alat yang nggak terlalu susah gitu. Tadi lu 8514 aja di bawah 10 juta. Betul. Zaman kita di atas 15 juta itu second. Iya, betul. Gimana lu kalau lu ngeliatnya? Kalau gua ngelihatnya sih jujur nggak mempermasalahkan sih Bang. Karena balik lagi kan sekarang ada juga nih mereka udah belinya jor-joran terus jualnya harga murah lagi nggak sih harga mereka gitu. Nah gua nggak masalah sih dengan itu, soalnya yang ngebedain kita jam terbang sama kreativitas gitu. Jadi gua jujur sejauh ini ya maksudnya masih nggak kenapa-napa gitu. Misalkan ada anak-anak baru yang pengen coba beli ini terus rasain gimana, nggak apa-apa menurut gua, lo beli-beli aja, explore aja, nanti lu ketemu juga kok style lu gimana, style gua gimana, nanti kita bakal kayak ketemu pasarnya sendiri. Jadi gue sejauh ini masih belum pusing sih Bang, maksudnya nggak mikir wah ini bakal jadi saingan gua nih gini. Kalau bisa kita kolaborasi kenapa enggak? Kalau gue lebih mikir ke situ sih. Gitu, lebih ke situ sih. Lu juga sekarang udah bukan in-house kan berarti kan ya? Benar. Nge-freelance sama ini, ngebangun vendor juga? Ya, ada bangun apa vendor tuh juga. Apa tuh? Dia Rataka. Dia Rataka. Apaan tuh artinya, Bro? Nah, dari Ratakanya sih sebenarnya. Rataka itu dari ratakan, bahasa... Bukan. Kita ratakan gitu. Tanah. Kita ratakan dia, si pengantin. Waduh, jangan dong, ntar nggak dapat duit Bang. Apaan? Jadi Rataka itu dari bahasa Maori Bang. Maori? Suku Maori, Moana. Oh, Moana. Oke. Apaan artinya? Diari. Jadi kenapa Rataka? Jadi kenapa dia Rataka? Ya, karena diari Rataka sebenarnya. Jadi digabung aja. Jadi dia Rataka yang artinya diary atau buku harian gitu. Nah, kenapa sih itu? Karena filosofinya gua kan manusia itu punya 3 buku. Buku menikah. Buku waktu dia lahir, bukan buku secara harfiah ya, maksudnya dia buku kisahnya dia waktu dia lahir, dia menikah sama dia meninggal. Nah, gue pengen ada di salah satu buku terbesarnya. Waktu dia lahir dia nggak bisa milih, waktu meninggal juga sama. Tapi saat dia bisa milih itu cuma di pernikahan. Nah, saat dia bisa milih, nah berarti kita wedding photographer kan kita orang-orang terpilih nih buat hari besarnya mereka. Nah, gue pengen kasih sesuatu yang unik ya, yang tadi gue bilang. Gue nggak cuma beauty doang, tapi gue ada juga momen-momen yang lain. Karena menurut gue weddingan itu bukan satu sisi beauty-nya doang. Karena menurut gue wedding itu besar gitu. Wedding itu secara keseluruhan ada piring kotor, ada lu lagi minum, lu lagi ngupil mungkin. Kayak, nah itu gue pengen semuanya masukin ke dalam buku itu. Kayak gitu, itu sih juga filosofinya. Nah, kayak gitu. Makanya karena filosofinya tadi gue bilang, gue liat foto masa kecil gue nggak inget, tapi gue ada fotonya itu. Nah, gue juga pengen di weddingan, lu nggak inget nih ada momen ini, tapi lu terekam kok di situ. Gitu. Kita sebagai mata tambahannya kalian lah, kayak gitu sih Bang. Kayak gitu. Oke, itu udah berapa lama tuh? Baru bulan Februari kemarin. Gimana jualan setelah pandemi itu untuk vendor baru? Ya walaupun lo kan pemain lama lah ya, udah banyak ini juga referensi klien mungkin. Iya. Itu gimana kalau lo ngejual si Dia Rataka itu yang lo rasain? Kalau ngejualnya jujur hari ini masih dibantu-bantu sama teman-teman WO. Jadi waktu gue di brand lama ada WO yang pernah kerja bareng sama gue dan mereka suka sama attitude gue di lapangan. Nah itu jadi ngelihat ke personal lo nya gitu ya. Sama referensi dari klien-klien yang pernah gue fotoin. Mereka suka sama hasilnya. Terus mereka referensi ke teman-teman mereka lah, calon-calonnya, ke saudara-saudaranya gitu. Itu sih. Jadi sejauh ini jujur kebantu nolong dari mereka, terus dari Instagram. Dari Instagram gitu ya. Gitu Bang. Terus kalau ini Dia Rataka ada nggak yang membedakan sama vendor-vendor lainnya tuh? Sama yang vendor bisa lo jual nih ke klien-klien nih kalau lo pakai Dia Rataka tuh apa gitu?
Yang gue bedain sih pertamanya saat gue ketemu sama klien itu selalu gue tanya suka nggak sama hasilnya. Gitu, kalau udah suka sama hasilnya baru kita ngomong lanjut. Biasanya gue Suka gitu. sama hasil lo. Iya, gitu. Yang lain yang foto-foto Iya, lainnya. betul. Oh, Sama oke. sama dia ratakannya. Suka dulu nggak sama karyanya. Kalau suka sama karyanya kita baru ngomong lanjut. Gitu. Gue selalu gituin dulu. Ya. Iya. Kalau misalkan lu nggak suka mau ngomongin harga pun percuma. Jadi menghindari orang yang nanya PL langsung cabut. Ya gitu. Kalau gue lebih gini, lebih senengnya yuk ketemuan dulu. Kita kenalan, gua siapa, lu siapa. Oke. Gitu. Kalau mereka udah luangin waktu, kita ketemuan. Nah, gue jelasin dulu nih dia Rataka, gua nggak cuma beauty ya. Oh. Gua semuanya gua masukin. Lagi-lagi itu yang Ya, lo jual gua gitu ya, tekanin, lo tekanin gitu ya. Gitu. Kalau mau bisa dibilang, mungkin kan hanya banyak yang bilang, lu kalau misalkan disuruh kayak gini mau nggak, disuruh kayak gini nggak, mau teman-teman nih nanya sama gua, oh, mau warnanya kayak gini boleh nggak, mau warnanya kayak gini boleh nggak. Menurut gua sih sah-sah aja nanya kayak gitu, cuman gua nggak mau yang semuanya gua iyain, karena nanti kalau semuanya gua iyain gua kayak jadi hilang jati diri. Mungkin secara nggak sadar mungkin dia Rataka idealisnya gua juga mungkin ya kali ya gitu. Jadi ini gue pengennya bergerak dengan signature-nya gue, dari warna, dari kita moto gitu, dari gue pendekatan sama klien gitu. Pengen semuanya si klien tuh lihat ke kita tuh jangan lihat cuma oh dia lihat mungkin guanya atau dia lihat fotonya, tapi gue pengen dia lihat semuanya gitu. Ada gua, jadi di dalam dia Rataka itu ada gua, ada teman-teman gua gitu, ada fotonya juga. Jadi gitu mereka nggak cuma nggak lihat karya atau nggak lihat brand atau apalagi dia lihat harga, tapi gue pengennya mereka lihat semua dan mereka suka sama semua. Pengennya sih kayak gitu. Jadi emang bukan cuma karena faktor harganya cocok aja, Ya, tapi juga ngeliat, gitu. wih karyanya emang sesuai nih ya. Karena foto-foto lo sendiri nanti juga bakal lebih ada yang personal, ada yang beauty-nya juga ya. Jadi nggak sekedar beauty aja, tapi betul. yang personalnya tuh banyak gitu. Iya betul. Karena sebenarnya gua nggak pengen karena harga doang terus gua bergerak gitu. Takutnya gua nanti misalkan gua karena duit doang gua bergerak, takutnya nanti gua jadi lupa cara gua senang di foto. Gua itu sih Bang. Iya gitu. Memang gua ngerasa diri gua terlalu banyak maunya gitu. Gua sendiri gua kayak gitu, tapi menurut gua nggak mau hilang saat gua senang gua moto gitu. Jangan cuma karena duit nih gua harus bergerak itu. Memang gua butuh duit betul, gua butuh banget. Tapi gua nggak pengen yang namanya kesenangan gua dalam foto hilang karena gua cuma mentingin duit. Iya benar juga Gitu. tuh ya. Iya, gue nggak mau itu hilang. Jadi sebenarnya karena jujur gue selalu bilang sama klien gue di hari hanya kalian tuh sebenarnya gue lagi main, bukan gue lagi kerja. Gitu. Jadi lo explore aja deh tuh ya. Iya betul, gue explore, gue sama mereka gue bercanda, sama teman-teman gue bercanda gitu. Jadi di hari H walaupun kita bangun subuh pulang malam, ya bercandaannya bikin kita seger. Gitu. Paling pagi lo pernah bangun jam berapa bro? Kita waktu itu ya, gue sama teman gue nih, Bang, sama Riko, waktu itu kita ada kerjaan standby jam 1 pagi. Standby jam 1 pagi. Anjir. Aduh, itu di bridal apa gimana? Enggak Bang, jadi si Standby cewek jam 1. Iya jam 1. Tidur pun belum gitu. Itu gue nggak tidur Bang. Oke. Jadi gini, dia ada jam baik harus ketemu di jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jadi gue jam 1. Oh ini Chinese nih? Chinese Bang. Gue jam 1 udah datang ke hotelnya, gue liput si cowoknya dulu, langsung liput ceweknya sedikit, habis itu langsung ketemuan di jam 2. Dan kita kelar jam 2:30. Iya itu dia udah selesai make up tuh. Udah Bang, jadi dia make up itu dari jam 10. Hari sebelumnya gitu. Dan gua hari sebelumnya waktu masih ada event. Jadi gua pulangnya. Keren. Gua total nggak tidur. Itu kayak lu nggak pulang apa langsung? Enggak, kita tetap pulang. Jadi gini, kita saat itu kan case khusus ya Bang. Gua minta dibukain hotel. Iya. Gitu. Ya udah jadi kita nginep di hotel. Ya udah jadi ya udah tinggal ke hotelnya dia aja. Jadi dekat banget. Jadi tinggal ngeliput. Ya udah. Setelah selesai jam 2:30 kita balik lagi hotel, masuk kamar masing-masing. Oh mereka juga istirahat dulu? Iya mereka istirahat. Oh gue langsung lanjut acara, gila juga. Nggak mau sih Bang gue. Habis itu kita tidur, terus jam 7 baru mulai lagi. Oh jam 7 baru mulai lagi. Oh dia udah tidurnya tidur dengan gitu. Iya, tidur baju. Jadi gue tanya, tidur nggak? Enggak. Mereka juga nggak tidur. Iya, kuat juga dia tuh. Iya makanya. Habis itu ke gereja kan? Nah betul gitu. Terus siangnya
Habis itu pas mereka retouch, ya kita juga istirahat, malam lanjut lagi acara. Tapi gue liat mereka seger-seger aja. Nah itu yang gue jadi heran gitu, maksudnya mungkin karena mereka lagi happy kali ya. Itu kan hari jadi bahagia mereka, jadi vitamin buat mereka gitu nah, ya. Gitu. Nah saat kita juga lagi happy kerja kan juga rasanya. Oh iya, itu ya. Makanya lo nggak pengen rasa happy-nya itu hilang ya. Iya betul bang. Kalau cuma gara-gara dibayar sekian gitu, tapi rasa happy-nya nggak ada, Ngedumel gitu. Ngedumel aja gitu ya. Soalnya gue sempat ada yang kayaknya gue sama lu kurang nih, gue jangan ya, gitu. Gue sempet ngomong gitu. Gue pernah gitu bang, gue daripada kita lanjutin nanti nggak enak, mendingan nggak usah gitu. Gue berani lakukan itu gitu. Karena gue sama ada tandeman maksudnya. Bukan sama calon klien. Oh sama calon klien. Gue berani ngomong gitu karena wedding ini gue tahu sakral, seumur hidup sekali. Gue nggak mau motoin lu asal-asalan. Gitu. Jadi bukan dibilang oh sombong lu nolak rezeki, enggak, gue butuh memang, cuman nggak seperti itu. Mendingan jangan gue deh, ke yang lain aja gitu, daripada kita kedepannya lanjutin terus jadi nggak enak, mending nggak usah gitu. Gitu sih bang. Terus lo moto juga kayaknya bukan hanya internasional atau Chinese wedding aja, tapi adat juga ngambil ya? Adat ada. Gitu. Itu apa yang lo rasain beda tuh? Adat lebih enak, banyak explore ya bang. Gitu. Explore apanya nih? Kan gini, kalau adat itu jarang yang namanya pria sama wanita ketemu duluan di kamar. Dipisah. Mereka pasti beda dipisahkan. Kan kalau Chinese kan ya emang kepisah tapi habis itu dijemput gitu kan. Nah, ya betul. Nah, kalau yang adat itu kan enggak, nanti ketemunya kalau lagi akad kan di tempat itu kan. Nah, kadang banyak ini bang, banyak waktu buat kita explore dulu. Sama karena gini, karena adat itu dia kan pentinginnya momen, bukan pentingin prosesi. Nah, kalau yang di Chinese kan pentingin prosesi. Prosesinya jemput lah. Nah, itu makan onde makan gitu, misua gitu. Nah, karena di adat lebih banyak pentingin momennya, nah gue kejar momennya. Jadi sama gitu sama yang gue suka gitu, momennya nih, wah ini gue bisa keliling kemana aja, jadi gue bebas explore gitu. Lebih random lagi tuh ya gambarnya. Iya benar. Jadi menurut gue adat keren-keren sih. Terus budayanya Indonesia, bajunya bagus-bagus tuh. Itu sih top gitu, gue senang banget. Makin variatif ya. Biasanya kan kalau international wedding ya gaun. Sama ini kalau udah baju adat tuh kain-kainnya lah. Gitu. Terus gue pernah ketemu yang kebayaan doang, cakep bang, beneran bang. Gue sampai wah ini sih emang budayanya kita tuh bajunya itu keren-keren gitu. Itu sih keren bang. Gue menurut gue top. Asik ya, jadi lebih explore-nya lebih dinamis gitu ya. Terus kalau ini rencana kedepannya lo mau ngapain nih bun? Tetap moto atau mau apa? Rencananya tetap moto, terus berdoa brand sendirinya ini tetap berjalan walaupun pelan gitu. Maksudnya walaupun pelan, gue tetap mau jalan biar apa ya? Ini brand secara nggak langsung bisa jadi berkat buat teman-teman gue dapat kerjaan. Oh iya benar. Gitu. Itu doang sih bang. Sejauh ini gue kalau ada teman-teman gue bilang, kenapa nggak bikin ini, gue bilang, gue bukan tipe pribadi yang ngotot harus ini itu. Gue bilang hari ini siapapun yang datang ke gue akan gue layani dengan baik. Tapi jikalau belum ada yang datang sama gue, nggak apa-apa. Gue bukannya nggak mau cari, tapi lebih ke gue pengen jualan santai. Karena balik lagi gue pengen rasa saat gue moto, rasa gue saat gue kenalan sama klien itu bukan dasar atas gue pengen duitnya gitu. Itu sih bang. Tapi emang benar-benar lu pengen jadi pengabdi momen mereka gitu, pengen jadi bagian dari buku tadi istilah lu itu ya. Gitu, dayarinya mereka. Kan mereka menikah itu karena mereka bisa milih, berarti mereka nggak bisa pilih sembarangan. Nah kan kita beruntung nih, bukan jadi orang sembarangannya mereka. Nah gue nggak mau sembarangan juga buat mereka. Itu sih sebenarnya lebih ke situ. Gitu. Keren ini jadi lumayan reminder buat gue nih, jadi ngobrol-ngobrol dari sini. Karena gue bukan dari kemarin sih, maksudnya karena udah lumayan tahunan moto terus jadi
mikirnya yang penting gue dibayar ini. Tapi kalau lu sendiri enggak ya, nggak pengen kayak gitu. Gua nggak pengen gitu Wih, sih. makasih banget nih Sama-sama diingetin, Bang, Bun. sama-sama gua juga. Oke deh, kita ngobrol udah sejam nih Wih, kayaknya. gila nggak berasa. Walaupun sempat tadi kepotong hujan, Iya, betul, hujan betul. ya. Terima kasih banyak nih, Bun. Makasih Bang. Udah mampir Bang Faisal, sharing-sharing thank you, di thank sini. Mudah-mudahan cita-citanya tuh keliling dunia. Amin Bang, amin. Paspor gue masih berlaku sampai 2023 ya. Oke, Riko Bang. kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa kena dingin gitu. Gue juga bisa video kok, Bun. Gua kalau sama Riko nih kemana-mana kan berduaan mulu. Eh. Ini kalau kita belum punya istri disangkanya homo. Beneran, bener. Aduh, gua so hotel bareng, ya, mijit bareng. Aduh, iya. Apalagi yang gak bareng lagi kita, aduh. Oke deh, kalau begitu mudah-mudahan lancar sih. Thank you, Bang. Amin. Biar Rataka ya. Biar Rataka, Bang. Oke. Terima kasih kehadirannya udah ngobrol-ngobrol nih, Bun. Gua Faisal Satif. Sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama Bun, Oke, thank you. dah, ciao.